Halo, perkenalkan nama saya Gusti Agung Marsetera Jadinuarta dari kelas AAC. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 yaitu ragam bahasa. Pada bab ini membahas tentang ragam bahasa Indonesia dilihat dari cara berkomunikasi, situasi, bidang pemakaian, dan daerah penutur. Banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Hakikat ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai adanya sarana cara, situasi, bidang pemakaian, dan daerah asal penutur yang berbeda-beda. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, mempunyai prestasi tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, atau karangan teknis perundang-undangan, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat seperti surat dinas. Disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi sehubungan dengan penggunaan ragam bahasa resmi atau tidak resmi hendaknya disesuaikan dengan lawan bicara, situasi, tempat, dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan ragam bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. B. Ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam berdasarkan cara berkomunikasi. Berdasarkan cara berkomunikasi atau berdasarkan medianya, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam bahasa lisan atau ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan dan tulis memang sangat berperan dalam semua kegiatan berbahasa atau berkomunikasi. Kedua jenis ragam ini sebenarnya memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsurnya sebagai huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang sebagai sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar, meskipun ada pula kesamaannya. Ragam lisan yang dihasilkan oleh alat ucap atau bertatap muka sehingga terkait oleh kondisi, situasi, dan waktu. Dalam ragam lisan, kita juga akan berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan lain-lain. Sementara itu, ragam lisan yang non-standar misalnya dalam berucap antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan formal lainnya. Jika ragam lisan dituliskan, ragam bahasa itu tidak dapat disebut sebagai ragam tulis. Ragam bahasa ini tetap disebut sebagai ragam lisan hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulis. Jadi ciri-ciri ragam bahasa lisan sebagai berikut. Yang pertama, langsung. Pembicara dan pendengar dalam komunikasi lisan bertemu secara langsung, baik tanpa media elektronik. Yang kedua, tidak terkait ejaan bahasa Indonesia. Penyampaian maksud atau tujuan pembicaraan dilakukan melalui bahasa oral dengan memperhatikan situasi pembicara. Yang ketiga, terkadang tidak efektif. Dalam berkomunikasi, seorang terkadang menggunakan bahasa sehari-hari sehingga banyak penggunaan kalimat yang bersifat basa-basi dengan orang lain. Yang keempat, kalimatnya pendek-pendek. Dalam berkomunikasi, seorang terkadang menggunakan bahasa yang pendek-pendek dengan anggapan bahwa lawan bicara telah memahami maksud yang disampaikan. Yang kelima, lagu kalimat situasional. Dalam berkomunikasi, seorang terkadang harus mengerti situasi yang ada pada orang yang diajak bicara atau keadaan sekitarnya. B. Ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi komunikasi yang terjadi tidak secara langsung, penulis menyampaikan gagasan atau idenya tidak pada saat ide itu dibuat atau dituangkan dalam tulisan. Sehingga jika terdapat struktur kalimat yang kurang baik akan terdapat mengganggu pembaca. Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau tercetak sehingga penggunaannya tidak dipengaruhi atau tidak ditunjang oleh situasi pemakainya. Ciri-ciri ragam tulis sebagai berikut. Yang pertama, santun, memenuhi kaidah-kaidah yang ada, menggunakan pilihan kata atau istilah yang tepat dan cermat. 2. Efektif, hemat dan singkat, tapi mengena dalam hal yang dimaksud dan diungkapkan. Yang ketiga, bahasa disampaikan sebagai upaya komunikasi satu pihak. Karena tidak dapat bertemu langsung, maka kita diharapkan dapat mengomunikasikan segala apa yang ada dengan harapan orang yang menerima tulisan tidak salah
mispersepsi atau salah paham. Yang keempat, ejaan digunakan sebagai dengan pedoman. Dalam penyampaian bahasa tulis, memang ada pedoman yang harus digunakan atau dipatuhi agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pemakaian atau penulisan kata. Yang kelima, penggunaan kosakata pada dasar sudah dibakukan. Dalam hal ini, penggunaan kata atau pilihan kita harus tepat, walaupun maksud kita sama, namun apabila kita salah dalam memilih kata-kata dapat menimbulkan makna yang berbeda. Berikut contoh perbedaan antara ragam bahasa lisan dan tulis. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Putri bilang kita harus belajar. Contoh ragam bahasa tulis. Putri mengatakan bahwa kita harus belajar. Yang kedua, ragam bahasa lisan. Ayah lagi baca koran. Dalam bahasa tulis, ayah sedang membaca koran. Yang ketiga, dalam bahasa lisan, kita harus bikin karya tulis. Dalam bahasa tulis, kita harus membuat karya tulis. 2. Ragam bahasa berdasarkan situasi. A. Ragam bahasa resmi. Ragam resmi adalah ragam bahasa yang dipakai dalam situasi resmi, misal dalam surat dinas, dalam persidang pengadilan, dan sebagainya. Ciri-ciri ragam bahasa resmi antara yaitu digunakan dalam situasi resmi, nada bicara yang cenderung datar, dan kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap. B. Ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi. Misalnya surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang dibentuk lisan. Contohnya dalam percakapan sehari-hari. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi diantaranya yaitu digunakan dalam situasi tidak resmi dan sering menggunakan kalimat-kalimat tidak lengkap. Dan ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari banyak pokok persoalan yang dibicarakan. Dalam membicarakan pokok persoalan yang berbeda-beda, kita pun menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan agama berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan kedokteran, hukum, atau pers. Bahasa yang digunakan dalam lingkungan politik berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan ekonomi atau perdagangan, olahraga, seni, atau teknologi. Ragam bahasa yang digunakan menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian ini dikenal dengan istilah laras bahasa. 4. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur disebut dialek. Pengertian dialek mengacu kepada bagian yang dari suatu bahasa, maka pemakaian suatu dialek bisa mengerti dialek yang lain. Dengan kata lain, ciri penting suatu dialek adalah adanya kesaling mengertian. Lebih lanjut mengenai dialek, Sumarsono memberikan ilustrasi bahwa sebuah bahasa A jika memiliki dialek A1 dan A2, maka dialek A1 tersebut haruslah bisa dimengerti oleh penutur dialek 2. Begitu juga sebaliknya, dialek 2 harus dapat mengerti oleh penutur A1. Jika ada orang Jembrane, Bali, berbicara dengan bahasa Bali dialek Jembrane dengan teman berasal dari Singaraja, maka teman yang dari Singaraja ini akan dapat mengerti perkataan teman yang dari Jembrane. Begitu juga sebaliknya, dalam lingkup yang lebih besar, contohnya ketika orang Jawa berbicara dengan orang Bali. C. Ragam bahasa baku. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka kemungkinan terbesar masyarakat tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat daerah lainnya. Fungsi bahasa baku memperhubungkan semua penutur sebagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa itu mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Bahasa Indonesia baku mempersatukan atau memperhubungkan penutur sebagai dialek bahasa itu. Bahasa Indonesia baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa Indonesia baku. Masyarakat bahasa Indonesia baku mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa yang ada di Indonesia dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Bahasa Indonesia baku merupakan bahasa wahana atau alat dan pengungkap kebudayaan nasional yang utama. Fungsi pemersatu ini ditingkatkan melalui usaha
memberlakukannya sebagai salah satu syarat atau ciri manusia Indonesia modern. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.